Tadi di dalam seperti apa? Karena kan ada saksi dua dari A ya. Ya. Alhamdulillah hari ini agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak tergugat dari saya berjalan lancar. Alhamdulillah. Dari siapa aja? Mungkin dari orang rumah. Ya ada orang rumah. Kita menjaga privasi supaya nggak terlalu ini. Pokoknya orang dekat di rumah. Pembahasannya seperti apa sih? Sama seperti minggu lalu mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan atau gugatan dari Nisha ya. Artinya tentang cekcok di Ya, rumah. Tapi Denisa sendiri tidak hadir untuk ada komunikasi. Masih tadi pagi pamit dulu, Bun, aku ke pengadilan gitu. Sebelum pamit bikinin sarapan gak sih Kang? Masih? Atau gimana? Dia tuh tadi rada nggak enak badan ya, jadi tapi biasanya kita sarapan bareng. Kalau nggak misalnya dia belum bangun nanti saya yang bawain roti. Dari dua saksi yang dihadirkan banyak bantahan nggak dari pihak penggugat sendiri? Sebenarnya sifatnya bukan bantahannya, tapi lebih ke mengkonfirmasi bagaimana keseharian, terus apa pernah mendengar cekcok seperti itu aja sih. Nggak ada bantah-bantah. Berarti Denisa sendiri nggak enak badan dari kapan? Tadi malam aja, masuk angin kayaknya. Sempat minggu lalu sempat diajak nggak sih sama A untuk datang menghadiri sidang? Sempat, tapi kan minggu lalu ada kegiatan. Terus minggu ini dengan hari ini nomor juga harus pegang bantu. 2440 Mau ada acara PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Ada rundingan nggak sih? Mungkin kan masih tinggal satu rumah gitu ya. Artinya ada obrolan-obrolan untuk mengarah untuk rujuk atau seperti apa gitu. Setiap hari saya coba bujuk ya kalau malam juga kita suka ngobrol gitu, tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya. Saya juga nggak mau maksain, jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki ya. Tapi sejauh ini respon Denisa seperti apa setelah Baik. dia jadi? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Ya ada tangis, ada ini, tapi bukan tangis yang histeris lah, itu lebih ke apa ya, kita paham lah, ada katarsis mungkin juga. Apa sih yang membuat Denisa kekeh gitu pada pendiriannya? Karena saya orangnya keras juga, batu ya, jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu. Jadi saya juga paham. Tapi sejauh ini ada obrolan dengan keluarga Denisa, anak apa? Saya komunikasi dengan mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri, saya selalu cerita gitu. Jadi Ada titik terang nggak artinya dengan adanya orang di luar gitu untuk membantu? semoga ya kita tawakal aja, ini masih dalam proses usaha gitu, jadi semoga ada titik terang. Tapi Arafi sendiri kan kemarin sempat curhat sama aku karena gagal mendidik Denisa. Merasa terbebani nggak sih Kang? Saya nggak berani komentar kalau misalnya itu kan antara ibu dan anak ya, jadi tapi sebenarnya yang harus dilihat adalah bahwa keluarga ini tuh sangat baik gitu komunikasinya, mau terlihat sibuk satu dengan yang lainnya, tapi sangat baik gitu komunikasinya, sangat terbuka, tidak ada yang tutup-tutup. Tapi melihat respon Arafi yang kayaknya merasa kecewa dan akhirnya memilih jadi seperti itu. Enggak sih, kayaknya jangan dibaca sebagai Arafi kecewa, cuman mungkin kan setiap orang tuh punya jalannya sendiri, dan ya mungkin itu jadi nostalgia yang ketika mama menceritakan bagaimana dulu mama mempertahankan dengan papa almarhum. Ada titik di mana ini gak sih, kayaknya udah putus asa nih, kayaknya memang udah nggak bisa ini lagi nih. Enggak, saya nggak pernah di titik itu. Saya janji sama anak-anak saya akan berjuang, jadi nggak apa-apa. Udah. Anak-anak seperti apa? Ya. Anak-anak support sekali,
anak-anak selalu support, selalu menanyakan bagaimana ayah kondisi mentalmu hari ini gitu. Jawaban dari orang sendiri ketika ditanyakan itu seperti apa? Ayah kuat dong. Ikut serta mendamaikan kalian guys. Iyalah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil selalu pengen kita masing-masing dengan caranya masing-masing lah, tapi nggak semuanya menggemaskan lah. Tapi ketika anak menyatakan hal itu ada hati yang kayaknya teriris nggak sih? Ya pasti lah, miris lah kita merefleksikan diri ya, kok bisa sih anak-anak di posisi seperti ini, tapi bukan berarti kita harus putus asa. Saya berusaha untuk memberikan pengertian aja sama anak-anak bahwa ini loh, kita ayah sama bunda menikah waktu muda, yaitu kita belum dewasa, dan sekarang ini adalah kalau bahasa Inggrisnya istilahnya growing pains gitu, jadi dewasaan lah, dan mereka mengerti gitu. Ada nggak sih berkeinginan untuk quality time nih berdua keluar kota atau kemana gitu, jalan-jalan gitu? Saya sih ingin. Ya mudah-mudahan doain waktu dekat inilah kita ada quality time. Mau kemana tuh? Saya sempat curhat sambil nyanyi nangis. Aku kira momen itu jangan diartikan kalau Nisha tuh lagi curhat. Aku udah nanya juga. Ya kan aku kalau ada kayak gitu aku langsung nanya aja, kamu itu curcol ya, curhat-colongan? Enggak, itu aku emang diskusi aja sama pembawa musiknya. Ya udah nyanyi lagu itu aja. Oke guys, sip, terima kasih. Bang, agenda sidang selanjutnya? Terima kasih untuk agenda lanjutan tanggal 30 Agustus, pemeriksaan setempat. Jadi cross check ke lokasi ke tempat tinggalnya untuk mengetahui apa betul masih tinggal bersama di situ. Tanggal 30 pengadilan akan turun, majelis hakim, panitera pengganti, jurusita ke sana. Jamnya di jam 9 agendanya. Mudah-mudahan tepat waktu. Mohon doanya aja untuk lancar di lokasi tempat tinggal rumah penggugat dan tergugat di sini. Harus ada keduanya kan? Harus. Di mana itu, Pak? Sesuai alamatnya. Udah pada tahu kan? Bisa dilihat, ada lengkap di situ alamat. Tapi ini kan tadi udah disampaikan ya, persiapannya seperti apa nanti suasana di rumah ini? Nggak ada. Kan dari pihak pengadilan Nyiapin akan kue kecil nyambar ya. apa Iya, relax aja, nggak ada persiapan khusus. Saya yakin juga. Ya mudah-mudahan dilancarkan aja, nggak ada masalah. Intinya kita menerima aja kunjungan dari pengadilan, konfirmasi bahwa apa yang kita nyatakan di persidangan itu masih sama, kita tinggal di situ bareng-bareng. Nomor antrian Kang, dengan 11 dengan nomor perkara 2611 ganti-gantian ya, kadang-kadang. PDTG. Silakan Kadang-kadang ada masuk yang ke ruang mau sidang tidak masuk, 2. kadang-kadang sama ibu. Tapi rutinitas maksudnya kayak makan malam bersama, Iya, itu masih terus. dari ketiga anak-anak A yang kelihatan paling bisa dibilang terpukul harus melihat ayah ibunya bisa. Semuanya sih, semuanya. Yang paling besar terpukul dengan caranya sendiri, yang tengah juga, yang paling kecil juga suka ngelamun ngeliatin langit-langit terus nanya kenapa ya? Anak senja Ya ya. kenapa ya? Pak mungkin Ini karena nggak sih bang konselor gitu atau Untuk sementara enggak sih. Kita berusaha untuk mencukupkan kasih sayang dari kita berdua, karena kita sadar ini proses nggak mudah buat mereka. Jadi saya dan Nisha kompak, pokoknya apapun yang mereka butuhkan dalam hal kasih sayang itu harus kita penuhi. Dan ya dari mama juga, dari ibu saya juga, pokoknya semua keluarga besar berusaha untuk meminimalisir efek dari tapi udah ngomong sama Raffi face to face, maksudnya berdua-dua gitu, belum ada obrolan. Dari terakhir kemarin sidang itu belum ketemu sama Raffi sampai saat Seluruh ini. rangkaian persidangan sibuk. pada hari ini Saya di juga ruang ada sidang. kegiatan harus Silakan masuk ke ruang Nah, sidang dengan 1. adanya ini Dinyatakan ditutup. Pak Raffi atau Mama sendiri jadi sering ada kalau mama kan memang senang karena rumahnya dekat, senangnya keliling,
ngeliat cucu, nengokin cucu, kalau nggak nanti cucunya diboyong. Dengan mengucap Jadi alhamdulillahirobbilalamin, seluruh rangkaian persidangan pada hari ini Kalau di Arfi ruang belum sidang. Ada kesibukannya. ya. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.